وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita umur, memberikan kita kenikmatan yang berlimpah yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga Allah memudahkan langkah kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita dan juga dalam rangka menambah wawasan kita tentang keislaman, tentang Al-Quran dan hadis, juga isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaktilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari sumber-sumber yang lemah, atau di sini kajiannya tentang ilmu hadis. Kenapa perlu saya sampaikan di sini? Karena mungkin sebagian kita sering mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, tapi tidak tahu sumbernya. Bahkan mungkin hadis yang kita dengar itu tidak sahih, ya, dalam arti dhaif, lemah, ataupun bahkan palsu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hadis tersebut, ya, walaupun semuanya belum saya kumpulkan dalam satu tulisan, tapi beberapa saya cantumkan dalam tulisan yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini insyaallah, jika kita perhatikan mati. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini saya ambil dari beberapa hadis, ya, dengan tema-tema yang terpisah. Jadi perlu diketahui, ke dalam ilmu hadis
ada yang disebut dengan hadis dhaif dan ada yang disebut dengan hadis maudhu'. Hadis dhaif adalah hadis yang dalam satu rangkaian sanadnya terdapat perawi yang dia lemah. Lemah dalam arti hafalannya tidak baik ataupun agamanya tidak baik. Dia pendusta misalnya atau melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan hadis maudhu', hadis palsu adalah hadis yang di dalam rangkaian perawinya adalah terdapat salah seorang perawi yang dia membuat hadis palsu. Satu, yang kedua juga dia orang pendusta. Pendusta dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, itu disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Jadi kalau ada di dalam rangkaian sanadnya seorang perawi yang dia pendusta, maka hadis itu otomatis palsu, walaupun hadis itu mungkin tidak dia buat, ya, bukan dia yang memalsukan hadis itu. Tapi ketika dia terkenal bahwa dia sering memasukkan hadis atau mendusta, maka hadis tersebut ya disebut dengan hadis palsu. Nah, di sini hadis yang pertama temanya tentang perjodohan, tentang pernikahan. Ada hadis yang mengatakan iyyakum wa khadra'ad diman. Faqila ma khadra'ud diman? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Hati-hatilah kalian dengan khadra'ad diman. Khadra'ad diman itu apa? Tumbuhan hijau yang tumbuh pada kotoran. Ya, ada tumbuhan hijau pada kotoran. Ini bisa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kandang hewan ternak misalnya. Ada tumbuh-tumbuhan. Atau misalnya tempat-tempat yang kotor, ya, pada kotoran. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu khadra'ad diman? Maka Rasulullah menjawab, perempuan yang cantik yang tumbuh di asal yang buruk. Jadi khadra'ud diman arti aslinya dalam bahasa Arab adalah itu tadi, tumbuhan hijau yang ada di tempat yang kotor, yang ada di kotoran, di kandang hewan atau misalnya di tempat-tempat yang jorok, yang kotor, di tempat sampah ada tumbuhan, itu khadra'ud diman. Tapi para sahabat tidak memahami itu, ya, karena tahu bahwa arti yang dimaksud Rasulullah itu adalah arti yang majazi. Sehingga apa maksudnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan khadra'ud diman, ya, tumbuhan hijau yang tumbuh di tempat kotor itu adalah perempuan yang cantik yang berasal dari asal yang buruk. Jadi ada perempuan cantik, dia tumbuh dari asal yang buruk, ya. Misalnya bapak ibunya koruptor misalnya, atau bapaknya maling, bapaknya adalah preman, ya. Bapaknya suka membunuh orang, ibunya jahat, ya, seterusnya. Ya. Hadis ini secara makna bagus. Oh benar, berarti kalau kita mau menikahkan anak kita harus dilihat apanya Pak? Bebek, bobot, harus dilihat. Jangan sampai dia berasal dari asal yang tidak baik, ya, orang tuanya tidak jelas. Orang tuanya tidak jelas, ya, maka kita cari. Tapi ternyata hadis ini dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Dia menyendiri dengan hadis ini, dijadikan hujah oleh sebagian ahli hadis, namun kebanyakan ahli hadis menganggapnya lemah. Ya, jadi ada seorang perawi namanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi, terkenal juga dalam meriwayatkan cerita-cerita sejarah sirah nabawiyah dan juga sahabat. Walaupun dia dianggap hujah oleh sebagian, tapi kebanyakan
ulama hadis mendhaifkan. Sehingga Yahya bin Ma'in mengatakan mendusta, Imam Ahmad mengatakan mendusta, Imam Ahmad kurang Ahmadnya pendusta. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisyai, dia tidak ada apa-apanya. Muslim mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Ya. Jadi kalau ada seorang perawi, para imam, para ahli hadis menilainya sebagai pendusta, maka hadisnya menjadi hadis palsu. Ataupun matruk. Matruk itu adalah dia tertuduh melakukan dusta. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya seseorang melakukan dusta dalam percakapan manusia, ya, bukan bikin hadis Nabi gitu, maka dia menjadi matruk. Karena orang yang bohong dalam percakapan manusia tidak aman atau memungkinkan besar untuk melakukan bohong dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau begitu kita pakai hadis sahih saja. Gimana hadis sahihnya? Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadfar bi dzati ad-din taribat yadaha. Ya. Ini hadis Rasulullah dalam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah perempuan yang memiliki agama, niscaya tanganmu beruntung. Ya. Jadi ini perkataan Rasulullah, perempuan itu dinikahi karena hartanya yang pertama, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat agama. Hartanya dia dari keluarga konglomerat, bukan konglomerat, bukan konglomerat dalam arti yang banyak uangnya, atau dia punya bisnis atau punya banyak harta. Hasabiha, karena dia keturunan, ya, keturunan ini darah biru, darahnya biru gitu Pak ya. Ataupun kalau bukan darah biru, keturunannya jelas. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Jangan ujuk-ujuk, Pak, saya suka sama perempuan itu. Kamu tahu asalnya? Enggak tahu. Pokoknya saya suka. Kenapa kamu suka? Cantik. Ya. Cantik doang. Iya, dia pintar ini, pintar itu gitu kan. Tapi kamu enggak tahu orang tuanya? Enggak. Ternyata setelah diselidiki dia tidak jelas orang tuanya kemana. Dan jika dia tidak tahu orang tuanya dia sama siapa nggak tahu. Dan dia hidup misalnya bekerja sebagai pekerjaan yang mempunyai pekerjaan tidak baik misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keturunan. Jadi tahu hasabiha, ya. Syukur-syukur keturunan yang bangsawan begitu. Kalaupun tidak bangsawan, jelas nasab. Dan juga kecantikannya banyak, ya, perempuan ini kecantikannya. Dan terakhir agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, carilah perempuan yang memiliki agama, niscaya tanganmu beruntung. Ya, jadi Ustaz, saya maunya 4-4-nya. Mau yang perempuan yang cantik, ya, saya punya menantu yang cantik, turunan juga bagus, ya, dari orang terkenal, terpandang, ya, orang yang punya status sosial bagus di sini, kemudian cantik juga, agama juga. Ya. Gimana? Ternyata tidak sempurna. Maka dari 4 hal ini boleh hilang semuanya kecuali agama. Ya, keturunannya di sini yang dimaksud adalah bangsawan, ya. Kalau kita menafsirkan kecuali agama, pastinya harus jelas nasab. Tapi kalau nggak usahlah bangsawan, tapi punya agama, nggak punya harta, tapi punya agama, nggak cantik tapi punya agama,
kata Rasulullah, carilah perempuan yang memiliki agama. Ya, agamanya baik. Niscaya tanganmu beruntung ya. Taribat yadak itu artinya tanganmu berdebu. Berdebu dari tanah begitu. Karena orang Arab maksudnya ini perempuan orang Arab. Jadi kalau tangan itu kena tanah dan debu itu artinya engkau beruntung. Ini dalam satu posisi di mana seorang laki-laki yang mau menikah harus mempunyai prioritas. Ya, kalau cantik tapi nggak beragama gimana? Pokoknya cantik ya. Apakah cantik itu akan menjadi satu-satunya ketika menjalani kehidupan ya kan? Dilihatin terus, oh cantik ya. Setiap enggak kan? Pernikahan bukan sekedar melihat pasangan, bukan sekedar memandang kecantikan istrinya, tapi juga pernikahan adalah satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan ketika sebelum. Ya, di dalamnya ada rumah tangga, ya, kemudian mengasuh anak, mengatur pengeluaran dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak memakai hadis yang tadi. Itu tentang nikah. Jadi kalau kita ingin menikahkan anak kita, maka yang kita lihat, yang kita prioritaskan agama. Kita punya anak perempuan, datang seorang laki-laki, jangan kita tolak gara-gara dia misalnya ya pekerjaannya jelas begitu ya. Harus bekerja. Tapi ada sebagian orang tua yang memang memberikan atau mempunyai syarat yang sulit. Ini teman saya, kejadiannya nyata. Dia suka sama perempuan. Dia datang ke rumah orang tuanya dan dia bilang, saya mau melamar anak Anda. Kata orang tuanya, kamu boleh melamar anak saya, tapi satu syaratnya, kamu harus PNS. Akhirnya dia mundur karena dia belum PNS. Ya, mungkin ada yang lain yang lebih parah, harus punya rumah. Ya, orang Mesir, kenapa nikah tua-tua? Laki-lakinya nikahnya rata-rata di atas 30-32. Perempuannya banyak yang menjadi perawat tua. Karena orang tua dan perempuannya ya mensyaratkan kalau orang mau menikahi anak saya, itu harus punya apartemen. Satu kamar atau satu satu flat di apartemen begitu harus punya, ditulis dengan nama calon istri atau atas nama calon istri. Ya, sedangkan apartemen itu berapa? Mahal, bisa ratusan juta atau miliar. Ya, sehingga perempuan tidak nikah dan menjadi perawan tua, laki-laki juga ngumpulin duit bagaimana caranya supaya beli apartemen. Ya, atau beli rumah, ya. Makanya masih enak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bisa ada rumah mertua indah begitu ya. Di Arab, di Mesir nggak ada. Ya, itu benar-benar misah. Kalau kita ya udahlah nggak apa-apa, kamu belum punya kontrakan, bisa ditampung dulu. Di sana benar-benar masyarakat Mesir, khususnya Kairo seperti itu. Mungkin kalau di daerah masih bisa ngontrak, tapi di Kairo rata-rata ya 90% mereka mensyaratkan untuk punya rumah atau apartemen. Ya. Udah ubanan duluan nanti, nggak nikah-nikah begitu kan? Gara-gara ngejar perempuan. Yang kedua adalah hadis tentang, ini juga sering kita dapatkan tentang talqin. Saya baca terjemahannya, apabila seorang di antara kalian mati maka engkau kuburkan, maka hendaklah seorang di antara kalian berdiri dekat kepalanya. Katakanlah, wahai fulan, anaknya fulanah, maka sungguhnya yang mendengar. Jadi kalau kita menguburkan seseorang, ya, diri dekat kepalanya, bilangnya fulan, dia dengar. Sesungguhnya dia akan duduk tegak, duduk begitu.
maka ia akan mengatakan, bimbing aku, semoga Allah menyayangimu. Katakanlah pada orang itu, keluarlah dari dunia dengan bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad hamba dan rasul. Dan kiamat akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwa Allah membangkitkannya. Jadi kalau kita menguburkan orang, ya, berdiri di dekat kepalanya, ya, bilang ya fulan ya fulanah, dia akan dengar dan dia akan duduk dan mengatakan bimbing aku, ya. Kemudian kita bilang, ya, keluarlah dari dunia, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Baca itu. Ya, maka sungguhnya Munkar dan Nakir memegang tangan dan mengatakan, memegang tangan yang mengatakan, apa yang kau lakukan dengan orang yang telah ditalkinkan hujjah? Jadi Munkar Nakir salaman, gimana nih orang? Kamu nggak bisa ngapain lagi. Kenapa? Karena dia sudah diberikan hujjah, yaitu apa? Syahadat. Maka Allah jadi hujjah baginya kepada Munkar dan Nakir. Jadi artinya Munkar Nakir nggak bisa nanya lagi. Kenapa? Udah ditalkinkan sama orangnya, disuruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi selamat dari pertanyaan Munkar Nakir. Bagaimana caranya? Caranya ditalkinkan ketika mau dikuburkan. Ya. Ini tentunya tidak kita fahami karena talqin hadis laqinu mautakum, ya, la ilaha illallah, itu artinya orang yang dalam keadaan sekarang, ya, ketika mau meninggal. Jangan udah mau meninggal kita nggak tahu udah mati, setelah mati baru kita bimbing la ilaha illallah, nggak bisa, karena dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis Rasulullah, ya. Rasulullah bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Itu maksudnya dari talqin. Jadi bukan setelah dia mati. Ya, bos sekarat gitu kan, nyebut pak, dia udah kesusahan. Kita bimbing dia, nyebut pak, susah, ya. Jadi kita bimbing orang yang sekarat. Ini hadis yang ketiga, cuma 4 hadis ini kita lanjutkan. Cuman ini berkaitan dengan banyak yang kita temui dalam kehidupan kita. Ini tentang berbicara di dalam masjid. Hadisnya adalah, tadi belum saya jelaskan. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Qadi Al-Khal'i dalam Al-Faid dari Abu Umamah Al-Bahili. Dalam sanad terdapat perawi bernama Utbah bin Sakan. Daraqutni mengatakan matruk al-hadis. Ya, jadi Daraqutni mengatakan dia matruk, hadisnya ditinggalkan karena dia tertuduh melakukan pendustaan dalam hadis tersebut. Al-Baihaqi mengatakan wahid. Wahid itu dalam istilah ilmu hadis adalah sangat lemah. Ini disebabkan membuat hadis palsu. Ya. Jadi kalau orang banyak salahnya dalam meriwayatkan hadis sebut wahid. Mencampurkan antara sanad dengan matan yang bukan miliknya, ya, matan dimasukkan sanad lain, sanad masukin matan yang lain, kemudian banyak perubahan dalam meriwayatkan dalam teksnya atau dalam sanadnya, maka disebut wahid. Waha. Ya. Yang ketiga adalah tentang berbicara di dalam masjid. Hadisnya berbunyi, al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimul hashish. Berbicara di dalam masjid memakan atau menghilangkan kebaikan sebagaimana hewan ternak memakan rumput. Jadi jangan ngomong di masjid. Ya, kalau datang masjid tutup mulut Anda serapat-rapat. Gak boleh ngapa-ngapain, baca Quran gak boleh gitu ya. Apakah boleh berbicara? Boleh, selama itu untuk
zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh berbicara dunia, boleh selama berkaitan dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita berbicara, memang gak boleh Pak Ustadz bicara bisnis gitu. Oh, ngomongin proyek ini, bahkan mungkin rapat di masjid. Tidak, itu tidak boleh. Ya. Kalaupun tidak boleh itu makruh. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang Arabi datang dia buang air kecil di masjid, ya kemudian para sahabat ingin menangkapnya, kata Rasulullah biarkan sampai selesai. Akhirnya dipanggil Arabi ini, orang Arab Badui ini. Rasulullah mengatakan sungguhnya masjid ini untuk membaca Quran, ya, untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk sholat dan zikir, ya. Jadi kalau kita mau bicara dunia, ya, apalagi sampai gosipin orang, jangan di masjid. Nah, Al-Iraqi mengatakan aku tidak menemukan asalnya. As-Subki juga mengatakan aku tidak menemukan sanadnya. Jadi dalam ilmu hadis kalau ada perkataan la aslalahu, tidak ada asalnya, ya, tidak ada asalnya, itu artinya tidak ada sanadnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ini kalau kita di lantai 2 ini nggak ada tangganya, bisa nggak kita naik ke atas? Nggak bisa. Kan bisa Pak Ustaz pakai tali, ya tetap harus pakai yang menaikkan. Jadi tangga itu adalah sanad. Jadi kalau ada hadis nggak ada sanadnya, nggak mungkin kita ambil. Dan hadis yang tidak mempunyai sanad itu lebih parah, lebih tidak jelas daripada hadis palsu. Karena kalau hadis palsu ada orangnya. Enggak semuanya pendusta kan? Misalnya sanad nih. Ini misalnya kita taruh Imam Ibnu Hibban atau imam yang lain, imam yang sering meriwayatkan hadis-hadis lemah, misalnya Imam Qadha'i dalam Musnad Asy-Syihab. Imam Qadha'i ketika meriwayatkan hadis dia memiliki jalur sanad bisa sampai 6, 7. Dari 7 ini cuma 1 yang pendusta, ya kan? 1. Maka hadis itu palsu. Yang lain sebenarnya oke. Tapi masih ada sanad. Ini hadis enggak ada sanadnya. Datang begitu seperti utlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis itu la aslalahu, tidak ada sanad. Ya, tapi ini kan bagus Pak Ustaz. Bagus ya. Tidak semua perkataan yang bagus itu bisa menjadi hadis. Itu penting. Laisa kullu kalamin hasan yasluhu an yakuna hadisan, ya. Tidak setiap perkataan yang bagus itu pantas untuk menjadi hadis. Baik. Kemudian hadis yang berkaitan tentang ini itu adalah Sa'id bin Musayyib. Ini tentang hari Jumat, ya. Apabila engkau mengatakan pada temanmu pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau telah mengatakan hal yang sia-sia. Ini hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat khatib udah naik, kemudian kita bilang sama teman kita, ansit. Ya, apabila kau mengatakan pada temanmu, diamlah. Ya, di sini ada yang kurang, diamlah. Jadi diam. Maka engkau telah melakukan yang sia-sia. Ya, sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang apa? Haram. Ya, jadi bagaimana kalau kita dalam hari Jumat ingin mengingatkan teman kita pakai isyarat? Ulama mengatakan pakai isyarat. Jadi nggak pakai suara. Kalau imam sudah berbicara. Kalau khatib yang mengingatkan nggak masalah, boleh. Tapi kita sebagai makmum, ya, ketika sedang khutbah kita memberikan isyarat. Itu pada hari Jumat, ya, ketika khatib sudah naik.
Kemudian hadis yang terakhir ini tentang kedermawanan. Hadisnya bunyinya as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun min an-nas, ba'idun min an-nar, wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah, ba'idun min an-nas, qaribun min an-nar, wa jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah min 'abidin bakhil. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Bagus, benar. Dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dari neraka. Orang yang bodoh, yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beribadah namun bakhil. Hah? Jadi kalau ada orang bodoh, dia sakhi. Bodoh di sini artinya bodoh. Akhlaknya enggak ibadah, tapi dia rajin ngasih orang, nyantunin orang, yang lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Jadi ngapain ente sholat gitu kan? Ente bakhil. Mendingan saya nggak sholat, tapi saya dermawan kan gitu. Gimana dalam Islam? Dalam Islam harus balance, ya. Harus seimbang. Ya. Kalau kita sholat bakhil nggak benar, tapi juga bukan berarti nggak usah sholat, yang penting dermawan. Ya, bukan seperti itu. Karena Islam mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ya, ini banyak implementasinya dalam kehidupan. Ya, kita punya anak gitu kan, dia nggak pakai jilbab, ya, atau punya tetangga, tapi dia baik. Ya. Daripada si fulanah tuh pakai jilbab, ya, tapi mulutnya pedes. Ya udah, mendingan gak usah pakai jilbab deh. Nah, enggak seperti itu. Harus dua-duanya. Ya, di mana antara ibadah kepada Allah dan muamalah itu harus seimbang. Tidak bisa salah satunya. Nah, hadis ini juga ini yang terakhir, jam 9. Hadis ini adalah hadisun gharib, hadis aneh. Ya. Hadis gharib itu bukan hadis aneh. Selama ini kita dengar hadisun gharib, hadis yang gharib itu kan aneh. Bukan. Berarti hadisnya aneh-aneh. Hadisun gharib yang dimaksud dalam perkataan Imam Tirmidzi adalah hadis yang diriwayatkan hanya satu. Ya. لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد. Kami tidak mengetahui dari hadis Yahya bin Sa'id dari A'raj dari Abu Hurairah kecuali dari hadis Sa'id bin Muhammad. Ya, jadi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id adalah Sa'id bin Muhammad. Dan Sa'id bin Muhammad itu ya khulifa, dimukhalafahkan, ya, dipertentangkan dengan berbeda dari Yahya bin Sa'id. Innama yarwi Yahya bin Sa'id an Aisyah syai'un mursal, atau innama yurwa an Yahya bin Sa'id an Aisyah syai'un mursal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hanya Sa'id bin Muhammad yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu'an dari Rasul. Ya, karena ternyata perawi yang lain tidak. Ya, mereka meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Aisyah dengan mursal, bukan dari Abu Hurairah. Jadi gitu, kalau kita mau melihat perawi ini salah atau tidak, bandingkan dengan perawi lain yang thiqah, yang terpercaya, dan kita lihat, oh ternyata salah. Ya, sebenarnya hadis ini bukan dari Abu Hurairah, tapi dari Aisyah, dan itu juga dengan mursal. Mursal artinya terputus, ya. Yahya bin Sa'id an Aisyah Sa'id mursal. Jadi maksudnya Yahya bin Sa'id dari Aisyah, bukan
dari Abu Hurairah, bukan dari Yahya bin Sa'id, itu ya seorang tabi'in langsung ke Aisyah, namanya mursal. Ya. Namanya mursal. Hadisnya mursal. Jadi kalau ada salah satu perawinya, sebenarnya hadis mursal itu hadis yang tabi'in mengatakan qala sallallahu. Jadi mungkin di sini Yahya bin Sa'id dari seorang tabi'in qala sallallahu. Atau di sini mursal di sini adalah artinya terputus. Yahya bin Sa'id langsung Aisyah. Ya. Kalau Yahya bin Sa'id dari Aisyah bukan mursal, jadi munqati', terputus. Karena Yahya bin Sa'id adalah tabi'in, ya, dan Aisyah adalah seorang sahabat. Ada yang putus di sini, yaitu seorang tabi'in. Ya, intinya adalah bahwa kita sebagai Islam harus seimbang antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Demikianlah hadis-hadis yang bermasalah, hadis dhaif ataupun palsu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dan kita dapat memahaminya sebaik-baiknya dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan. Wassallallahu Muhammadin wasallam. Alhamdulillahil alamin. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Yang belum jelas atau ada saya masih Bapak tahu apakah itu hadis palsu atau gimana kalau sampaikan ada kayaknya coba Pak. Ada hadis yang kita dengar Coba ya Pak. Cak dulu. Waalaikumsalam. Jadi 4 perkara ini maksudnya fadhfar bidzatid din, ya. Kalau semua itu tidak ada maka agama jangan sampai hilang. Itu maksudnya. Memang kita idealnya 4 atau 3 begitu. Dan cuma 2. Yang 2 itu harus salah satunya agama, itu maksudnya. Misalnya dia cantik, agama bagus. Atau dia punya nasab keturunan yang bagus, agama. Atau misalnya punya harta. Kemudian yang kedua, jodoh. Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ya, termasuk rezeki begitu. Sekarang bagaimana? Ya ini dalam rangka usaha. Jadi kalau kita usaha, ya kita cari yang terbaik. Walaupun nanti misalnya hasilnya orang itu mendapatkan yang yang tidak masuk kriteria. Kan kita belum. Kita kasih tahu dulu kepada anak kita kalau mau nyari jodoh yang seperti ini. Jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan dia akan menyesal dan dia akan begitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah. Dia menjalankannya, ya. Kalau misalnya suaminya nggak baik, begitu kan? Ya itu cobaan baginya. Bagi orang yang belum, maka pilihlah sebaiknya. Kalau sudah dia sudah menikah dan suaminya tidak baik, jalani. Kalau memang sudah tidak mampu juga, misalnya dipukulin atau misalnya KDRT, itu beda lagi, bisa gugat cerai. Tapi kalau misalnya suaminya nggak baik, disitulah letak kesabarannya. Bagaimana dia mendakwahkan suaminya, mengajak suaminya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini anjuran, ya,
bagi orang-orang yang akan menikah. Kalau sudah menikah ternyata suami kita tidak punya kriteria ini atau istri kita nggak ada kriteria ini, ya tugas kita sebagai suami membimbing gitu. Bukan berarti Rasulullah kalau arba'un itu kamu sudah saya ceraikan, enggak seperti mudah itu. Ya, jadi ini hadis-hadis kan dinikah, dinikahi. Berarti kalau kita mau mencari buat anak kita atau yang belum menikah, kalau misalnya kita sudah menikah dan pasangan kita, istri kita tidak mempunyai empat ini, ya tugas kita membimbing sebagai suami. Cukup? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi harus dibedakan mana yang palsu, mana yang sahih. Kan saya bilang maknanya baik gitu kan, tapi itu tidak palsu, maka kita ngambil yang sahih. Misalnya an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis gitu. Wah, cari yang sahih. Apa yang sahih? Ya at-tuhuru syatrul iman. Ya, hadis Muslim gitu kan. Tuhur, bersuci itu adalah sebagainya. Ya. Jadi yang atas dengan yang bawah berbeda, dan kita tidak boleh meriwayatkan yang atas. Kita bilang iyyakum wa khadra'ud diman, ya. Hati-hatilah kamu dengan tumbuhan hijau yang tumbuh pada kotoran. Oh, kita orang dengar gitu. Oh, bagus hadis, enggak boleh. Tidak boleh seseorang melewatkan hadis palsu atau lemah kecuali menjelaskan hadis tersebut lemah dan palsu. Ya. Enggak boleh. Kita udah nyampein hadis aja, enggak dijelasin itu hadis palsu, enggak, ataupun kita tidak mencari yang semaknanya apabila ada. Kalau nggak ada pun ya udah, dia tetap palsu. Begitu. Yang kedua adalah bagaimana caranya membedakan. Ya, ini sebenarnya ilmu hadis berbeda dengan yang lain. Ya, tidak ada kriteria khusus, tapi memang ada dalam ilmu hadis ciri-ciri. Misalnya hadis ini cirinya mengandung pelipatan pahala yang berlimpah-limpah. Ya, barang siapa yang membaca 1000 maka dikasih 100.000. Barang 1.000 1.000.000 gitu ya. Biasanya palsu. Yang kedua misalnya tidak masuk akal. Ada ciri-ciri hadis palsu. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ciri-cirinya saja. Ya. Al-Badhinjan dawa kulli da, ya. Terong adalah obat segala penyakit, ya. Ternyata yang bikin hadis tukang jual terong. Orang Arab suka bikin terong. Ya, ada ya, tidak masuk akal atau berbenturan dengan sharih Al-Qur'an. Teks Al-Qur'an. Kriteria. Tapi dalam prakteknya banyak hadis-hadis yang maknanya bagus. Seperti yang saya bilang, tapi palsu. Kayak ini bagus, ya, khadra'ud diman, ya, tumbuhan hijau di tempat yang kotor itu dikenali orang Arab. Bagus, ya. Artinya apa? Perempuan yang cantik yang tumbuh di asalnya bagus, ya. Itu ciri-cirinya saja, tapi prakteknya banyak hadis-hadis. Bagaimana caranya? Ya belajar, ya.
Jadi kita kalau mau dibandingkan dengan alul hadis nggak ada apa-apanya, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Proses. Kalau Al-Quran jelas satu mushaf, udah berapa 114 surat, 6.000 sekian ayat. Itu pun kita jarang baca, kadang jarang khatam gitu ya. Khatamannya kalau mau Ramadan doang. Bagaimana dengan hadis? Beda. Hadis itu jumlahnya jutaan. Ya, jumlahnya jutaan. Dan bukunya ratusan ribu. Sekian. Buku yang terkenal saja, Pak ya. Ya, sekarang kita bilang ada 6 buku, kutubu atau 9 buku. Kutubu Tis'a, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Muwatta, Ad-Darimi. Kita ambil Bukhari 7.000 sekian hadis, Muslim ya mirip 6.000 sekian hadis, Abu Dawud 5.000, Tirmidzi sekian, Ibnu Majah paling dikit 2.000 sekian. Udah berapa? 7.000 tambah 6.000 berapa? 13.000. 13.000 tambah 5.000 18.000. Tambah 4.000 22.000. Tambah 2.000 24.000. Tambah 3.000 27.000. 27.000 hadis. Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad itu saya punya 21 juz, itu 22.000 hadis. Imam Ahmad sendiri 22.000 tambah 24.000 berapa? 46.000. Tambah lagi Ad-Darimi 46.000. Ad-Darimi hadisnya sekitar 2.000-an. Ya, 48.000. Tambah lagi Muwatta 1.500. Ya. 47.500. 47.000. Itu baru buku yang 9. Belum lagi di sana ada Daruqutni, ada Baihaqi, ada lagi Toyalisi, ada lagi Ibnu Hibban, ada lagi buku-buku yang lainnya itu banyak. Maka ilmu hadis berbeda. Cuman mungkin pertanyaannya buku apa? Ada buku yang bagus tentang ini, yaitu hadis-hadis palsu, misalnya Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi, ataupun Al-Fawaid Al-Majmu'ah karangan Imam Syaukani. Jadi satu buku, satu juz gitu, satu jilid itu hadis-hadis palsu. Itu bagus. Mungkin itu. Gak bisa kita tahu ini palsu, gak bisa. Kecuali kita tahu ini hadisnya siapa yang meriwayatkan. Jadi maksud saya hadis itu tidak sesimpel Al-Quran. Al-Quran ayat berapa? Selesai. Ya, satu huruf aja wow diganti fa, salah. Tapi hadis tidak seperti itu. Dia butuh menguras banyak tenaga. Kenapa? Ya memang begitu. Imam Bukhari dia berjalan dari Bukhara Uzbekistan ke Madinah jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Kita datang dari Beji ke sini. Waduh. Berat naik motor. Imam Bukhari dari Uzbekistan, dari Rusia ke Madinah, satu hadis dia jalan kaki untuk dapatkan hadis itu. Ya. Ayat tadi, Fawaidul Majmu'ah Imam Syaukani atau Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi. Itu bisa dibahas. Saya juga mengambil dari situ sebagiannya, cuma saya pilih. Itu ada. Cuma belum ada yang menerjemahkan itu. Fawaidul Majmu'ah belum ada yang menerjemah atau memberikan telaah secara komprehensif. Ya, kita ngambil gitu kita. Ya. Ada lagi? Ya, saya rasa cukup ya. Nanti kita satu tema. Baiklah, dengan demikian